Tim kami itu jadwalnya hari ini bersama dengan teman-teman dari BP4D atau Bapeda dengan dari PU. Namun mereka berhalangan sehingga mereka tidak hadir. Namun pada kesempatan ini saya melihat bahwa kehadiran kita semua ini merupakan pegiat-pegiat di desa yang mana kita akan menyelesaikan masalah stunting yang ada di desa Adobala. Sebelum kita melakukan kegiatan rembuk stunting ini, sedikit gambaran supaya kita semua mengetahui bahwa sesungguhnya kenapa kegiatan rembuk stunting ini harus kami melakukan pendampingan. Mulai dari tahun 2018 dengan adanya deklarasi Flores Timur Gempur Stunting, kita semua sudah tahu bahwa ada kegiatan besar yang dilakukan oleh Kabupaten Flores Timur yang mana menjawab isu nasional yaitu isu penanggulangan stunting. Kabupaten Flores Timur melakukan deklarasi Flores Timur Gempur Stunting. Jadi sudah 3 tahun ini yang mana kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten sudah banyak sekali dilakukan untuk penanganan dan penanggulangan stunting. Sampai pada tahun 2019 ada peraturan Bupati nomor 27 tahun 2019 mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Flores Timur. Dengan adanya Perbuk itu sudah banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan bersama-sama, baik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa. Salah satunya adalah inovasi gerobak cinta. Ya, inovasi gerobak cinta ini juga sudah 3 tahun. Kalau tahun pertama, tahun kedua, inovasi PMT gerobak cinta ini menggunakan dana bantuan operasional kesehatan dari dana BOK kesehatan. Namun di tahun 2021 ini kita dorong gerobak cinta ini menggunakan dana desa. Ya, untuk kita ketahui bersama bahwa salah satu inovasi Kabupaten Flores Timur untuk pencegahan dan penanggulangan stunting itu melalui dana desa. Ya, dana desa inovasi gerobak cinta. Nah, ini inovasi gerobak cinta ini 1 tahun 1 kali. Ya, 1 tahun 1 kali yang sudah dilakukan serempak pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Ya, kenapa PMT gerobak cinta dan inovasi gerobak cinta ini dilakukan di bulan Mei, Juni, dan Juli? Ya, itu semua kita harus ketahui. Kita tidak lakukan secara jangan perhatikan saya mereka perhatikan saya ya. Saya berdiri saja Lesa rasakan ya, berdiri saja supaya saya jadi sambil menunggu tayangan Infokus ini karena saya ingin menjabarkan beberapa data ya, beberapa data terkait dengan kegiatan yang sudah kami lakukan atau kita bersama-sama lakukan di Kabupaten Flores Timur. Sedikit gambaran untuk data stunting secara kabupaten di tahun 2018 itu data kita sebanyak 32,23%. Ya, itu dari 19.000 sekian anak di Kabupaten Flores Timur itu yang mengalami stunting itu ada 4.000-an. Banyak sekali ya. Itu kalau anak-anak duduk di satu lapangan itu penuh. Ya, dari data kita. Berikut tahun 2019, data kita ini mengalami penurunan. Ya, penurunan akibat beberapa intervensi yang sudah kita lakukan bersama. Ya, dari 32 menjadi 31. Ya. Dan pada tahun 2020 data stunting kita juga mengalami penurunan sangat baik. Ya, dari 32 ke 31, dari 31 menjadi 22,7. Ya, bagus.
penurunannya bagus. Pada tahun 2021 ini, di bulan operasi timbang di bulan Agustus ini, untuk sementara data kita itu mengalami penurunan hanya 1,9%. Dari 22,7 dia turun cuma 21, ya. Nah, itu belum final data kita. Namun sedikit gambar untuk kita, dengan adanya data-data yang saya sebutkan tadi itu secara kabupaten, kita lihat data di Kecamatan Klubagolit ini, khususnya di Desa Adobala, ya. Tadi saya tanya di ibu bidannya berapa jumlah ibu hamil, ya. Ibu bidan bilang ada 5 orang. Berapa yang yang kurang energi kronis, artinya ibu hamil yang menjadi masalah kita. Harus kita memperhatikan secara khusus ibu hamil yang bermasalah, ya. 1 orang. Berapa jumlah bayi balita yang ada di Desa Adobala? 37 orang. Berapa orang yang stunting? 8 orang. Betul ya ibu yang saya sebut-sebut ini, ya, 8 orang. Berapa orang yang gizi kurang atau gizi buruk? 1 orang. Berapa orang yang usianya di bawah 24 bulan? 23 orang. Atau 21 orang? Ya, itu ya. Nah, dengan mengetahui data-data ini, mari kita sama-sama melakukan kegiatan rembuk stunting, ya. Tapi kita semua juga perlu mengetahui bahwa kegiatan rembuk stunting desa ini, kita perlu mengetahui ada 5 paket layanan yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. 5 paket layanan konvergensi stunting di desa yang harus kita kerjakan bersama-sama. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui 5 paket layanan kegiatan konvergensi stunting di desa. Ya, ada 5 paket. Yang pertama adalah layanan kesehatan ibu dan anak, ya. Berikut layanan konseling gizi. Yang ketiga, perlindungan sosial. Yang keempat, sanitasi kebersihan dan air minum desa. Yang kelima, layanan PAUD di desa. Ya, ada 5 paket layanan ini, ya. Ada 5 paket layanan ini yang kita dorong di kegiatan rembuk stunting desa ini. 5 paket layanan ini, ya. Nah, 5 paket layanan ini merupakan sasaran 1000 hari pertama kehidupan, ya. 1000 APK 5 paket layanan ini yang kita dorong di sasaran 1000 hari pertama kehidupan. Siapa saja yang menjadi sasaran 1000 hari pertama kehidupan? Yaitu ibu hamil, ya. Semua ibu hamil yang ada di desa, kita pastikan dia mendapatkan 5 paket layanan ini. Semua ibu hamil yang ada di desa ini. Berikut, semua sasaran bayi baduta di bawah 2 tahun itu wajib dapat 5 paket layanan ini, ya. Nah, 5 paket layanan ini sebenarnya data ini ada di KPM. Ya, ada di KPM. Bukan hanya data ibu hamil, data bayi balita, tetapi semua data yang termasuk dalam 5 paket layanan ini harus ada di KPM memiliki setiap tahunnya. Yang mana hari ini kita harus melihat 5 paket layanan data ini di KPM dan kita melakukan kegiatan yang mana-mana saja yang kita dorong di rembuk stunting ini, ya. Seperti itu. Jadi bukan hanya kita mengusulkan kegiatan PNT atau tidak, ya. Sasaran 1000 hari pertama kehidupan ini dia wajib menerima 5 layanan ini, 5 paket layanan ini yang ada di desa, ya. Jadi sasaran ibu hamil, sasaran bayi balita usia 0 sampai 24 bulan, ya. Jadi kita harus pastikan apakah semua ibu hamil ini mendapat layanan